Selamat pagi, assalamualaikum, shalom. Setelah Eyang ngopi, Eyang mau lihat-lihat dulu ini, kasih makan ikan sama lihat-lihat apa kebun biasa, kebunnya Eyang, kebun bunga. Eyang ini ceritanya hari ini mau bikin itu serundeng. Mau bikin serundeng kelapa. Kebetulan kemarin dikasih tetangga tuh kelapa tua. Setengah tua. Jadi yang mau bikin serundeng kacang. Sebelum mulai yang bikin serundeng, setelah minum kopi, Eyang mau lihat ini. Kebun bunganya Eyang, lihat nih. Kebun bunganya Eyang nih. Eyang tuh dikasih tetangga kelapa muda, katanya degan, ternyata kelapanya setengah tua, 3 biji. Aku bingung mau dibikin apa. Tadinya kan mau dibikin minum, tapi terlalu tua jadi cuma diambil airnya. Nah ini kelapanya buat apa coba? Yang sebagian udah yang parut. Kalau mau di mau diparutkan di tukang parut tuh jauh males ya. Ini mau yang bikin serundeng kayak di kampung dulu. Nanti ikutin aja bagaimana prosesnya, ya kayak bikin itulah, kayak bikin baceman itu. Bumbunya kayak bikin baceman itu. Gula merahnya yang banyak biar manis. Terus ini yang udah tak parut panjang-panjang. Nah, itu tuh apa, kantor lurah itu ada acara reok namanya. Apa sih ya, reok apa itu, dari kayak keraton itu apa namanya, ulang tahun. Jadi nanti malam ada wayang, sekarang ada itu kirap namanya, ramenya bukan main. Akhirnya jadinya apa coba? Akhirnya jadinya apa? Ikutin aja. Ikutin. Ya nggak mau syuting tapi males. Pokoknya jadinya apa gitu aja nih. Kelapa ini nanti jadinya apa? Kelapa parut tadi terus dikasih bumbu ini. Bawang merah, bawang putih, gula merah, daun salam sama lengkuas. Tumbarnya yang agak banyak. Yang punyanya tumbar bubuk. Tumbarnya yang agak banyak, kira-kira 1 sendok lebih. Garam sama penyedap, direbus sampai kering, baru nanti dikasih minyak atau digoreng sereng. Itu tuh selera ya. Kalau yang di kampung cuma dikasih minyak terus digoreng sampai kering gitu. Tapi kalau di kota itu digoreng sereng gitu. Apa selera, ada yang mau digoreng sereng, ada yang mau dikasih minyak langsung digoreng kering. Selera rasanya itu manis gurih, pokoknya manis gurih rasanya tuh. Terus nanti isiannya itu kacang tanah, bisa kacang tanah sama kedelai, bisa polosan begitu aja. Kelapa yang tadi yang parut tuh nih, ini gulanya bumbunya itu gula merah, garam, daun salam, lengkuas ya, terus bawang putih, bawang merah, merica, tumbarnya yang agak banyak biar wangi. Jadi bawang yang dihaluskan ini bawang merah, bawang putih, tumbar. Ini yang dihalusin. Tuh. Itu yang dihalusin tuh bawang putih, bawang merah, ketumbar. Terus penyedap. Begitu, terus direbus kayak bacem tuh loh, direbus
Kalau sudah kering baru dirasa. Kalau udah rasanya pas, manis, asin, gurih gitu, baru dikeringkan sampai kering, sampai pokoknya kering lah, kering sampai kering. Mau kalau lebih cepet ya digoreng sereng, tapi kalau mau apa sabar gitu ya cuma digongseng terus gitu sampai keluar minyak. Nanti tambah minyak dulu baru digongseng, ditambah minyak terus digongseng terus sampai bener-bener sudah kering gitu baru diangkat. Ini ceritanya tadi kelapa yang diparut tadi, ini hasilnya begini. Nanti terus yang rebus, nanti lihat prosesnya ya, lihat prosesnya, lihat itu hasilnya saja. Prosesnya ndak usah dilihatin, nanti akhirnya saja. Lama masalahnya, lama. Oh, ini warnanya kayak gini, coklat. Kalau misalnya langsung itu bisa, cuma lama ya, nggak sabar banyak yang goreng aja, digoreng ini. Nanti kalau udah kering tuh baru diangkat. Nih begini. Kalau di situ diaduk terus lama ya, nggak sabar. Lah gini aja. Nanti kalau udah kering, kalau udah kayak kriuk itu baru diangkat. Nah, warnanya nanti coklat kemasan. Ini isiannya kacang tanah atau kedelai. Yang nanti mau kasih kacang tanah, tapi kacang tanahnya baru sedikit, nanti baru beli. Yang disuruh nggak ada, nanti aja. Yang penting ini ya jadi dulu. Kacangnya kan nyusul. Kalau udah ininya udah matang, tinggal digoreng tuh nanti dicampur kalau pas lagi matang. Kalau orang kampung tuh pakai kedelai. Kalau orang kampung di sini ya, di kampungnya Eyang sana, di kampungnya mbahnya Eyang itu dipakai kacang kedelai. Terus biasanya kayak gini nih pakai peyek. Makanya tuh pakai peyek atau kerupuk, yang kerupuk desa itu. Begini nih. Ini belum kering, nanti ntar lagi kalau udah kering udah diangkat. Kalau itu apa namanya, sudah ringan itu loh, sudah ringan, terus apa, gelembung-gelembungnya udah kurang. Ini masih setengah, ini baru setengah matang. Cantik warnanya tuh, coklat keemasan, hampir kayak itu bahan goreng. Memang ini yang parutnya besar-besar, biar kelihatan, enggak yang halus itu, enggak yang agak besar-besar. Kalau yang untuk bikin sawut itu loh, parutan yang untuk bikin sawut. Ada juga yang namanya dendeng ragi, sama juga begini. Dendeng ragi itu juga sama, cuma campurannya daging dimasak dari pertama itu loh, jadi empuk gitu. Dagingnya masuknya dari pertama tuh direbus sampai lama. Kalau udah empuk baru dikeringkan, namanya dendeng ragi. Kalau ini enggak, ini namanya serondeng dari kampung. Jadi kalau orang-orang tua zaman dulu ya begini diaduk terus pakai api kecil gitu sampai bener-bener kering gitu. Saya nggak sabar, panas, hawanya panas. Jadi udah begini aja digoreng. Nanti kalau udah kering baru ditiriskan sampai itu. Makanya pakai nasi anget. Bisa juga pakai nasi gurih, nasi kuning, nasi gurih. Kalau namanya di kampung namanya nasi uduk bukan uduk. Sebenarnya uduk sama, tapi kalau di kampung uduk, sego uduk kayak gitu. Mama apa? Mama sego uduk. Ini makanya pakai peyek sama
kerupuk itu loh, kerupuk dari kampung. Kalau di kampung kayak gini nih udah mantap, tinggal nambahin kerupuk kayak mie bihun gitu loh, mie bihun, wah enak. Makanya pakai daun jati, enak itu. Kayak itu loh, kayak nasi genduri itu loh, kayak nasi genduri. Mantap. Kalau udah kayak gini baru ditungguin, nggak boleh ditinggal karena sebentar lagi kering. Kalau ditinggal nanti jadinya gosong, kalau gosong pahit rasanya. Ntar lagi itu udah ada, ntar lagi udah kering. Ini yang mau tak kasih anak saya, nggak akan habis begini. Mau tak kasih anak saya yang laki-laki, mantu saya yang cewek. Ini di Solo juga banyak kayak gini. Yang kalau ke Solo tuh beli serondeng juga, digoreng sampai kering gitu. Tapi kalau di Solo tuh nggak ada campurannya, cuma begini tok, nggak pakai kacang, nggak pakai kedelai. Biasanya di toko oleh-oleh atau di toko apa namanya, abon sapi loh biasanya. Ntar lagi kering. Harum baunya harum banget, bikin lapar tuh. Bisa ini dicampuri juga itu ayam, bisa juga daging. Ya itu tadi kalau orang kampung ya pakai kacang tanah sama kedelai itu, kacang tanah sama kedelai. Kalau di kampung yang itu mah kedelai hitam, kedelai yang warna hitam. Oh, sudah mau kering nih, sudah mau kering, gelembung-gelembungnya tinggal sedikit. Dah, saya mau angkat dulu. Ini hasilnya terakhir, hasil terakhirnya ya, ini serundeng kacang, namanya serundeng kelapa pakai kacang. Ini rasanya manis ya sayang, manis gurih, tapi larinya ke manis. Karena kalau nggak manis ya nggak enak, karena ini memang aslinya kan manis gurih ya. Ini nanti tak bagi-bagi karena banyak kelapa 3. Kemarin dikasih tetangga, dikiranya degan, ternyata kelapa muda. Ya udah, hasilnya dibikin serundeng. Udah selesai, yang tak mandi dulu. Eyangnya sudah mandi. Eyangnya mandi keramas sayang nih, habis kerja berat. Eyangnya mandi keramas seger. Habis itu eyang mau tidur. Matanya udah sipit nih, matanya udah sipit. Matanya udah sipit. Eyang ngantuk. Habis mandi keramas itu rasanya ngantuk.
habis kerja Eyangnya. Ini sudah jam 12, jam 12 kurang dikit, kurang sedikit, kurang seperempat ya, karena baru adzan. Yang mau tidur dulu. Ya sudah ya, Eyang tak tidur dulu. Eyangnya sudah capek. Terima kasih yang masih setia sama Eyang. Eyang doain kamu sehat, panjang umur, rezekimu melimpah pora, keluargamu bahagia, damai-damai saja. Terima kasih, selamat siang, Tuhan berkati. Tuhan